Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami keluarga besar Bapak Heri Sucayo mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Natal kali ini kami boleh merasakan sukacita karena terang-Mu sudah datang bagi kami semuanya. Kami naikkan syukur buat segala yang Tuhan sudah berikan di 2020 ini. Keluarga Kris Broto mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini di tahun yang baru, di hari yang baru, di mana penyediaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan pasti dicurahkan di tahun ini. Ingatlah bahwa kejadian-kejadian yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ajaib dan besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menuntun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dia Yesus sahabatku. Ajaib dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menuntun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawaku, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku.
aku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Tak sekalipun Tuhan, tak sekalipun Kau, tak sekalipun, tak sekalipun, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin, amin, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi janji Yesus bahwa sekalipun Dia nggak akan meninggalkan kita, dan untuk seterusnya janji tetap ada buat hidup saudara dan saya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu nggak berkesudahan. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, kasih Tuhan selalu nyata. Amin. Na 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 na. Katakan haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu gak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu gak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu,
Dia Allah yang gak pernah kebayang kebesarannya. Mari kita muji Tuhan dengan semangat lagi. Amin. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak dipujikan. Ajaib kau Tuhan,
Terima kasih Tuhan, Kau jadi Raja atas hidupku. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Karena di tahun yang baru ini kami enggak sendiri. Kami enggak memakai kekuatan kami, tapi satu hal yang kami mau andalkan. Kami ingin berjalan bersama dengan Engkau, melewati ketakutan, melewati hal-hal yang membuat kami gentar. Tapi kami percaya saat kami memegang tangan-Mu, saat itu jugalah kekuatan yang daripada Engkau mengalir atas kehidupan kami. Amin.
Engkau terang Tuhan, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Oh Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Selamanya Tuhan, Engkau yang memegang kami, untuk selamanya kami mengizinkan kehidupan kami di bawah naungan-Mu. Oh, kami berserah, kami berserah dengan kekuatan-Mu ya Allah. Kami dimampukan, kami dikuatkan, kami akan menyongsong tahun yang baru, dan kami percaya bahwa kemurahan Tuhan masih terjadi dalam kehidupan kami, bahwa berkat Tuhan masih terjadi buat keluarga kami, dan kami percaya Tuhan akan menyediakan berkat-berkat-Nya melimpah bagi kami. Kami akan berkemenangan, kami akan bersukacita, kami akan mendengar sorak-sorai. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa.
Puji Tuhan, haleluya, shalom Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut memuji Tuhan, bersyukur untuk kebaikannya. Kita hari ini dapat memasuki hari pertama 1 Januari 2021. Ini semua bukan hasil prestasi kita. Namun ini semua karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan tahun 2020 sepanjang 1 tahun. Walaupun tahun ini adalah tahun yang berat, banyak pergumulan, banyak masalah, masa pandemi, tetapi kita berhasil melaluinya oleh karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, bergembira karena Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua jemaat Tuhan, GSJA Haleluya, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan atas hidup kami sekalian. Saat ini ya Tuhan, kami sehat, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, kami hidup dalam kemenangan di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, keluarga kami damai sejahtera, kami mengalami sukacita yang besar karena Tuhan. Oleh karena itu kami kembalikan pujian, hormat dan syukur kepada-Mu ya Bapa. Selama tahun 2020, Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari tertular COVID-19. Tuhan melindungi kami sehingga kami dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan melindungi rumah tangga kami, Tuhan melindungi pekerjaan kami, Tuhan melindungi seluruh keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau hebat, Engkau besar, Engkau patut dipuji. Ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Ketika kami susah, Tuhan memberikan penghiburan kepada kami. Ketika kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami kekurangan, Tuhan memberi kecukupan, kelimpahan kepada kami. Ketika kami mengalami jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hebat bagi kami sekalian. Kami dan seisi rumah kami memanjatkan puji syukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang selalu melingkupi kami. Demi nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kami dalam keadaan baik-baik dan kami memasuki tahun yang baru 2021. Hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, jika kita hidup dalam doa,
jika kita hidup dalam ketundukan dengan firman Tuhan, saudara-saudara, pasti hidup kita akan baik-baik saja. Amin. Puji Tuhan. Tahun 2021, setiap kita jangan sampai memasukinya dengan muka yang muram. Jangan memasukinya dengan kurang sedikit pun antusias. Mari kita masuki tahun 2021 dengan harapan yang besar. Kita masuki tahun 2021 bersama Tuhan. Tuhan tidak kekurangan persediaan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak kekurangan persediaan untuk memberikan sukacita, damai sejahtera kepada kita. Tuhan tidak kekurangan terang untuk membukakan pintu-pintu berkat bagi kita sekalian. Tuhan tidak kekurangan kekuatan untuk memberikan energi yang menyala-nyala bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada satu ayat yang luar biasa yang ditulis di dalam firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada saudara sekalian. Melalui perikop ini, walaupun ayat itu ditulis ketika bangsa Israel perjalanan di padang gurun menjadi umat pilihan Tuhan, mereka menerima janji Tuhan. Namun ayat-ayat ini pasti masih relevan bagi kita sekalian. Karena bagi Tuhan tidak ada nilai-nilai rohani yang dibatalkan. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, saya ingin mengajak kita membuka di dalam kitab Ulangan, Fatsal 28 ayat 1 sampai 14. Pasti beberapa di antara kita hafal ayat-ayat ini, ya. Ulangan Fatsal 28 ayat 1 sampai 14. Mari kita membaca bersama-sama dengan teliti, saudaraku sekalian, supaya kita mengerti, ya. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu
dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini di awal tahun tanggal 1 Januari 2021, saya ingin menyampaikan satu khotbah. Saya beri judul Jemaat yang Akurat. Jemaat yang akurat. Akurat itu artinya tepat benar. Saudara-saudara, saya meyakini Tuhan memiliki lumbung yang banyak. Tuhan memiliki persediaan yang melimpah-limpah. Saya meyakini Tuhan memiliki berbagai-bagai macam berkat yang kita butuhkan untuk hidup di dalam dunia ini. Saya meyakini Tuhan ingin melimpahkan itu kepada kita untuk kebaikan kita. Saya percaya tidak kurang sedikit pun bahwa Tuhan menghendaki hidup kita makin hari makin baik, makin hari makin kuat, makin hari makin berkobar-kobar, makin hari makin benar, makin hari makin memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak menyiapkan masa depan yang buruk kepada kita. Tuhan tidak mengizinkan kita mengalami celaka, sakit, atau berbagai-bagai macam bencana mara bahaya. Demikian juga tahun 2021. Jika dunia akan mengalami apa saja, anak-anak Tuhan akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Walaupun dunia di sekitar kita mengalami berbagai-bagai macam pergumulan, orang Kristen, umat Tuhan akan mendapatkan kasih karunia yang semakin nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itulah keyakinan saya. Mengapa selama ini seolah-olah kebaikan Tuhan, janji Tuhan itu seperti
seret, berat, tidak terrealisasi. Saudaraku sekalian, itu semua terjadi bukan karena Tuhan ingkar janji atau Tuhan kekurangan persediaan atau Tuhan menginginkan hal yang kurang baik kepada kita. Tidak. Kalau saya membaca di dalam Alkitab, saudaraku sekalian, ini semua terjadi oleh karena jemaat Tuhan itu tidak akurat di dalam menjadi pengikut Tuhan. Jemaat Tuhan tidak belajar benar-benar firman Tuhan. Jemaat Tuhan tidak betul-betul terhubung dengan Tuhan. Jemaat Tuhan lain di mulut, lain di pikiran, lain di hati. Betul atau tidak? Saudaraku sekalian, kadang kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi kita saling membenci satu dengan yang lain. Yohanes berkata, itu namanya bukan mengasihi. Kadang kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup dalam terang-Mu. Namun, saudaraku sekalian, kita tetap hidup di dalam gelap, di dalam dosa. Itu artinya kita tidak menerima terang. Saudaraku sekalian, kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, saudara-saudara, kita perlu hidup di dalam kasih. Kalau kita berkata, aku diterangi, terima terang Tuhan, kita perlu hidup di dalam terang. Seringkali saudaraku sekalian, kita berpikir bahwa seolah-olah memang firman Tuhan itu benar, firman Tuhan itu hebat, dan Tuhan itu bisa melakukan apa saja, tetapi saya tidak perlu mengikutinya. Kan Tuhan murah, kan Tuhan mengerti, kan Tuhan tahu. Salah, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Agar firman Tuhan yang diucapkan, yang diberikan kepada kita dapat mengubah hidup kita. Bagaimana caranya? Agar supaya saudara dan saya tidak lagi terpisah dengan Tuhan, tetapi terhubung dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Janji-janji Tuhan itu dapat terjadi dalam hidup kita. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah firman Tuhan atau hukum Tuhan itu akurat, tepat, benar. Saudara-saudara, tidak ada firman yang batal. Tidak ada firman yang tidak digenapi. Tidak ada firman yang tidak terjadi. Alkitab kita, Alkitabnya orang Kristen, adalah betul-betul kitab yang sudah teruji ribuan tahun. Sejarahnya jelas, orang-orang yang hidup di dalamnya jelas, tahun-tahunnya jelas, keturunannya jelas, semua terjadi
sesuai dengan sejarah umat manusia. Firman yang dikatakan Tuhan kepada umatnya tidak ada satupun yang tidak terjadi. Ini semua bukan sekedar klaim. Agama Kristen, firman Tuhannya bukan klaim. Ya, para pengkritik firman itu ribuan tahun terus-menerus berusaha untuk mencari kesalahan, kelemahan, namun tidak pernah ditemukan. Kalaupun pernah dianggap salah, itu bukan karena salah, karena belum ditemukan kebenarannya. Dan pada suatu hari dinyatakan oleh Tuhan. Alkitab, firman Tuhan, hukum Tuhan sepanjang sejarah terjadi. Bukan dongeng, bukan karangan, bukan mimpi, bukan fiksi, namun nyata. Saudaraku sekalian, firman Tuhan adalah perkataan yang hidup dari Tuhan. Walaupun itu datangnya melalui pewahyuan kepada hamba-hambanya, nabi-nabinya, juru bicaranya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Setiap perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang hidup. Perkataan yang dapat menjadi satu kenyataan. Perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ayat-ayat yang tadi kita baca, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 adalah firman, perkataan Tuhan, hukum yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Saudaraku sekalian, sebenarnya ada dua. Yang satu berkat yang tadi kita baca, ayat 15 dan selanjutnya adalah kutuk. Saya tidak suka baca yang kutuk, saudara-saudara. Karena saya tidak ingin masuk dalam bagian itu. Walaupun saya membacanya juga, tetapi saya lebih ingin mengajak saudara-saudara hidup dalam berkat Tuhan. Karena itu selidikilah, lakukan dengan teliti semua yang diucapkan oleh firman. Jadi yang kita baca tadi, saudaraku sekalian, jangan saudara terima sebagai dongeng. Jangan saudara terima sebagai firman masa lalu yang tidak relevan untuk hari ini. Jangan saudara terima sebagai fiksi, bukan. Ini janji yang jelas, janji yang bisa digenapi. Walaupun ayat-ayat itu ditujukan kepada orang Israel pada waktu itu, namun firman itu selalu memiliki perspektif ganda untuk masa yang akan datang, untuk saudara dan saya, belum pernah dicabut. Firman itu seperti hukum yang tidak bisa tidak, harus terjadi. Ya, sama seperti kalau saudara lempar benih ke tanah, benih itu pasti tumbuh. Saudaraku sekalian, itu hukum. Demikian juga firman yang kita baca adalah hukum yang akurat. Ini pertama dulu.
Penulis surat Ibrani berkata, orang yang beriman kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu memberi berkat. Yang kedua, saudara-saudara, bukan cuma firman-Nya yang akurat, tetapi Tuhan-Nya juga akurat. Tuhan kita adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan pemilik pencipta langit dan bumi. Tuhan yang merancangkan keselamatan bagi umat manusia. Memang di dunia ini ada banyak Tuhan-Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan. Tuhan yang akurat. Ya. Saudara-saudara, Tuhan yang tidak memiliki kebohongan. Tuhan yang tidak memiliki kekurangan. Tuhan yang dapat dikenali. Tuhan yang telah memperkenalkan diri menyertai umat manusia dari sepanjang sejarah ribuan tahun yang lalu. Kepada siapa saja tertulis di dalam Alkitab yang akurat tadi. Tuhan kita dapat dikenali. Saudaraku sekalian, Tuhan kita mengalahkan Tuhan-Tuhan yang lain. Dan itu bisa dibuktikan. Karena dia akurat. Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kita. Di dalam Kristus Yesus. Mengapa Tuhan harus mati? Mengapa Tuhan harus lahir sebagai manusia? Mengapa Tuhan harus menolong manusia? Semua tercatat di dalam firman-Nya. Secara tepat benar. Sesuatu yang benar, kalau saudara tidak percaya memang bisa apa? Sesuatu yang bohong, jika saudara meyakininya, orang lain juga bisa apa? Saudaraku sekalian, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah firman yang akurat, yang dikatakan oleh Tuhan yang akurat. Firman yang tepat benar diucapkan oleh Allah, Tuhan yang tepat benar. Bukan Tuhannya bangsa Amori, bukan Tuhannya yang menjadi berhala-berhala bangsa Filistin dan lain sebagainya. Tetapi dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia yang menyampaikan janji. Bayangkan, kalau Tuhan berjanji sampai tidak ditepati, reputasi Tuhan gimana saudara-saudara? Ya, jadi pasti ditepati. Firman Tuhan yang katanya dari Tuhan, kalau sampai salah gimana? Ya pasti bukan Tuhan. Kalau ada firman yang salah. Ya. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak bisa salah. Tuhan selalu akurat. Nah, yang selalu menjadi persoalannya adalah umat. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi adalah janji berkat Tuhan kepada umat apabila mereka melakukan firman perintah Tuhan
dengan tepat, dengan benar, dengan setia, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan terjadi. Kalau firman-Nya sudah akurat, Tuhannya akurat, maka sekarang tinggal jemaatnya, umatnya perlu akurat. Sebagaimana tadi saya katakan di depan, kita ini seringkali menjadi orang Kristen, umat Tuhan yang tidak akurat. Kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, tetapi kita membenci orang-orang lain. Itu tidak akurat, saudara-saudara. Tuhan, aku mau terima terang-Mu, tapi kita hidup dalam gelap. Itu tidak akurat. Tahun 2021, saya ingin mengajak saudara-saudara, mari kita menjadi jemaat yang akurat. Amin. Haleluya. Mari kita periksa satu demi satu. Saudaraku sekalian, jika kita mengatakan Tuhan, aku akan meninggalkan dunia, aku mau bertobat, aku mau ikut Yesus, aku mau dibaptis, pastikan bahwa itu akurat. Memang kita tidak bisa satu hari sempurna, namun kita bisa menjadi orang yang benar-benar bertobat. Tidak dengan sengaja kembali kepada dunia, tidak sengaja kembali kepada hidup dalam dosa. Benar-benar sudah berbalik dan ada tandanya, ada progresnya. Amin. Mari kita periksa lagi apakah pertobatan saya sudah akurat. Amin. Kalau kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Pastikan bahwa Tuhan memerintah kepada kita, dan kita selalu berkata, iya Tuhan, saya mau marah. Kemudian Tuhan berkata, jangan marah. Kita bilang, iya Tuhan, aku tidak marah. Ampuni tadi kebacut emosi. Kalau kita mau bohong, Roh Kudus berkata kepada kita, jangan bohong. Oh iya Tuhan, ampuni saya tidak mau lanjut bohong. Saya mau berkata benar. Amin. Akurat. Pastikan. Saudaraku sekalian, kalau kita mau bermalas-malasan, tidak mau mengambil tanggung jawab, kemudian Roh Kudus berkata kepada kita, anak Tuhan tidak pantas begitu. Waktu yang Tuhan berikan itu sangat berharga, gunakan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, aku mau, besok aku akan berubah. Hari ini aku akan berubah. Sekalipun melalui berbagai-bagai kegagalan-kegagalan, tetapi ada progres. Benar-benar mari kita lakukan dengan tepat. Saudaraku sekalian, kalau kita berkata Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Ayo kita periksa, pastikan kita buang segala ketidakpercayaan kita. Tuhan, aku mau hidup di dalam roh. Pastikan daging kita sudah enggak ikut-ikut lagi. Akurat.
Amin. Kalau kita berkata, Tuhan, aku mau melayani Engkau, pastikan kita melayani dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akurat. Kalau kita mau memuji Tuhan, pastikan bukan sekedar dilihat orang kelihatannya nyanyi, tetapi betul-betul keluar dari hati kita memuji Tuhan. Pastikan pujian kita menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah pujian ngelamun, kepikiran hal-hal yang lain. Dan Roh Kudus mengingatkan kita, Venus jangan ngelamun. Oh ya Tuhan ampuni, saya buang semua pikiran yang lain. Aku mau tertuju kepadamu Tuhan, aku mau memuji Engkau dengan segenap hati. Saudaraku sekalian, pastikan bahwa pengiringan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, akurat. Aku percaya kepadamu Tuhan. Artinya kita tidak lagi mengeluh, tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Jangan di depan, di mulut bilang, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan penolongku. Tapi di belakang kita mengeluh, kita minta belas kasihan orang, kita memberat-beratkan persoalan kita. Tidak akurat. Pantas jika tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan itu melihat, sanggup melihat satu demi satu keadaan kita. Ketidakakuratan umat Tuhan itulah yang menyebabkan mereka tidak menerima janji Tuhan. Saudaraku sekalian, berkat Tuhan, janji Tuhan, jangan dicintai. Tuhanlah yang harus kita cintai. Berkat Tuhan, ya, kemurahan Tuhan, janji Tuhan, pakailah itu sebagai ukuran, sebagai tanda saja. Oh Tuhan baik bagi saya. Ya, sebagai perkenanan Tuhan, tanda, salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Sebab ada orang-orang yang hidup dalam kutuk, tapi untuk sementara waktu seolah-olah dia mendapat berkat yang banyak. Tapi kita bisa membedakan antara berkat Tuhan dan berkat dari dosa. Kita tahu bedanya. Karena itu saudaraku, tahun 2021, saya mengajak kita sekalian, mari kita menjadi jemaat yang akurat. Pastikan di dalam hidup kita ada kekudusan. Pastikan di dalam hidup kita ada keterhubungan dengan Tuhan. Pastikan kita hidup sebagai pelaku firman. Pastikan kita bertumbuh dalam karakter Kristus. Pastikan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mari, jika Tuhan menolong kita di dalam tahun 2021, kita punya waktu 365 hari untuk bertumbuh, untuk menjadi semakin akurat. Dan saudara-saudara dan saya akan melihat
hidup kita akan naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Kita menjadi kuat dan tidak lemah. Hidup kita berkemenangan. Lebih daripada itu saudaraku sekalian, kita memiliki berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan dari Tuhan di dalam Kristus Yesus pada akhir zaman nanti. Ketika Tuhan datang, Tuhan akan berkata, "Sabaslah, hai hambaku yang setia." Amin. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Biar kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Tidak ada sedikit pun yang kurang atas hukum-hukum-Mu, atas firman-Mu Tuhan. Tidak ada sedikit pun yang kurang pada diri-Mu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kami sekalian. Tetapi ada banyak kekurangan di dalam kami, jemaat Tuhan. Kami terlalu lemah, kami kurang sungguh-sungguh, kami kurang berkobar-kobar, kami tidak dengan teliti mengerjakan keselamatan kami. Ampunilah kami Tuhan. Pimpinlah dan tolonglah kami sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Kami melangkah dengan pasti, melangkah dengan perlahan-lahan, melangkah dengan teliti, agar kami menjadi umat Tuhan yang akurat di dalam mengiring Engkau, di dalam melakukan firman-Mu, di dalam mencintai-Mu, di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu, di dalam melakukan perintah-perintah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami bertumbuh seperti yang Tuhan harapkan. Ya Tuhan, kami percaya sepanjang tahun 2021, cinta-Mu tidak pernah berkurang sedikit pun atas kami semua. Engkau melindungi kami, Engkau menuntun kami hari demi hari, detik demi detik. Engkau menolong kami ya Tuhan untuk hidup dalam doa setiap hari. Engkau menolong kami untuk hidup dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Engkau membukakan telinga kami untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Engkau ya Tuhan memberikan roh yang menyala-nyala berkobar-kobar bagi kami untuk mencintai Tuhan, melayani Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, hidup menyukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberikan kemenangan kepada kami, mengalahkan dosa-dosa kami. Engkau memberikan kemenangan kepada kami untuk melawan kegelapan, roh-roh jahat. Engkau memberikan kemenangan kepada kami ya Tuhan untuk memiliki kesehatan ilahi. Kami bisa mengalahkan sakit penyakit oleh bilur Tuhan. Engkau memberikan kemenangan kepada kami atas kutuk dosa, kutuk maut, sehingga hidup kami benar-benar ada dalam berkat kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah tahun 2021 menjadi tahun ketaatan bagi kami. Tahun 2021 menjadi tahun kami bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Tahun 2021 kami dikenal sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Tahun 2021 kami hidup dalam kekudusan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, terangi hati dan pikiran jemaat-Mu agar kami tidak hidup dalam khawatir, dalam takut, dalam sakit penyakit, dalam kekurangan. Kami tidak hidup dalam kekalahan. Semuanya kami usir keluar dari hati dan pikiran kami. Mata kami tertuju kepada firman-Mu, kepada perkenanan-Mu, kepada janji-Mu ya Tuhan. Terjadilah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dimuliakan,
Tuhan ditinggikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Selesai sudah ibadah kita di awal tahun baru ini. Percayalah bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan, itu yang menjadi pegangan kita, itu yang menjadi kekuatan kita. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Berjalanlah bersama Tuhan, andalkan Tuhan setiap saat. Percayalah bahwa tangan Tuhan lebih kuat dari setiap permasalahan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimasyurkan, Tuhan dimuliakan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau menolong kami sampai hari ini, 1 Januari 2021. Kami mendengar firman-Mu dan kami mau masuk dalam tahun 2021 ya Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tolonglah setiap jemaat-Mu ya Bapa, agar kami memasuki tahun 2021 bukan lagi dengan ragu-ragu, bukan lagi dengan khawatir, tetapi kami memasuki dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Kami menjadi jemaat yang berkobar-kobar, kami menjadi jemaat yang cinta Tuhan, kami menjadi jemaat yang akurat, hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Bapa untuk mengerjakan aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati jemaat-Mu dan seisi rumah mereka dengan hikmat, pengertian, akal budi. Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati yang bekerja, Tuhan memberkati penghasilan mereka. Di dalam nama Yesus, keluar atau masuknya Tuhan memberkati. Jemaat-Mu yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, Tuhan memberkati tangan-tangan yang mempersembahkan persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan misi mereka, persembahan khusus mereka. Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan semua doa kami. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.